Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi siang ini menemani Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 9 Juni 2025 dan masih dalam suasana libur atau cuti bersama memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita khususnya Bapak Ibu yang berkurban kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita akan membahas masih terkait dengan Idul Adha, yaitu memaknainya dengan tema keikhlasan dan kepedulian dalam berkurban. Ada dua narasumber yang telah hadir di studio TVRI pada siang hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Pak Agus Setiono. Beliau adalah Sekretaris PW Muhammadiyah Muhammadiyah Jambi. Assalamualaikum Pak. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus, kalau di Muhammadiyah kemarin sembelih kurbannya Jumat atau Sabtu? Mayoritas Jumat, Mayoritas Jumat. tapi ada beberapa titik yang motong hari Sabtu ada, tapi mayoritasnya Jumat. Oke. Kalau Pak Agus sendiri di mana? Di Masjid Taqwa Jelutung, dan kebetulan saya juga diberi tugas untuk Wah, ini tukang sembelihnya. Juleha, kalau bahasa sekarang itu Juleha, sembelih halal itu kan. Oke. Pak Agus, berapa korban di Masjid? Di Masjid Taqwa. Di Masjid Taqwa Jelutung kemarin ada 11 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Wow. Dan itu naik atau turun Pak? Kalau untuk Masjid Taqwa sendiri kayaknya turun ya, karena sebelumnya 13 ekor sapi dan tahun yang lalu ya. Ya. Nggak tahu saya. Dibagi ke seluruh jamaah atau warga sekitar RT situ atau bagaimana pembagiannya kalau di Taqwa? Khusus jamaah, insya Allah semua dapat. Warga sekitar semua dapat. Terus adalah semacam, kalau di Muhammadiyah ini ada ortomnya, ada apanya, karena anggota-anggota ortom semua insya Allah dapat semuanya. Oke, baik. Dan narasumber yang kedua ada Dr. Usman El Khuraisy, MPhil. Beliau adalah Wakil Ketua GP Ansor Provinsi Jambi, sekaligus Ketua Yayasan Inisma Muara Jambi ya. Muara Jambi. Oke, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Usman, ini kolega ini. Sehat Mas Usman ya? Ya, alhamdulillah sehat. Apa kesibukan ini Mas Usman kalau pas libur Idul Adha ini? Ngisi ceramah-ceramah juga atau apa nih? Ya, dari kemarin ngisi khotib, sekarang ini kita ini kan di swasta kan, di swasta juga, jadi tetap memikirkan inilah langkah-langkah untuk pengembangan penerimaan mahasiswa baru dan lain sebagainya. Oh, lagi persiapan penerimaan mahasiswa baru ya. Oke, betul. Baik, terima kasih Mas Usman. Nanti hari ini kita membicarakan temanya adalah tentang memaknai Idul Adha 1446 Hijriah. Saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, ini ibadah yang rutin ya, artinya dilakukan setiap tahun sekali. Adalah bentuk dari rukun Islam yang kelima, yaitu haji gitu ya. Ibadah haji, tapi masyarakat juga memaknai sebagai Idul Kurban, dan masyarakat juga banyak yang berkurban sapi maupun kambing, kemudian melakukan ritual-ritual seperti itu, memperingati bagaimana jejak Nabi Ibrahim, Ismail, dan seterusnya. Tapi kalau kita kaitkan dalam konteks kekinian gini, Pak Agus, apa yang bisa dipetik dari hikmah Idul Adha ini dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, melihat kondisi bangsa sekarang ini, bisa dikatakan baik, bisa dikatakan tidak. Ada yang menyampaikan Indonesia gelap, tapi di satu sisi pembangunan juga terus berjalan gitu ya. Jadi apa yang bisa dimaknai menurut Pak Agus? Begini Mas Farisi, ya, kita sama-sama tahu ya, kurban yang kita bicarakan ini kan tidak dalam konteks ritualnya ya, tentu ya, tidak dalam konteks. Kalau ritualnya kita semua tahu, hewan kita potong, selesai, kita bagi-bagi. Namun di situ ada pemaknaan yang secara harfiah sendiri, kurban itu harfiah secara awam itu artinya kan pengorbanan memang ya, namanya juga korban ya, pengorbanan. Nah di sini kita ada memaknai sebagai simbol keikhlasan, keadilan, tentu terhadap sama. Dan ini kan contoh memang dari salah seorang
Rasul yang memang benar-benar menjadi tuntunan para Rasul ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ tidak hanya diminta menyembelih anaknya saja beliau itu kan, bahkan itu adalah menggambarkan untuk menghilangkan ego. Oke. Menghilangkan ego, ambisi, dan rasa memiliki, dan justru disitulah letak pelajaran yang paling besar, yaitu menghilangkan ego menurut saya sebagai tentu nanti konteksnya juga termasuk ke pemerintahan dan ke sosial. Ini kan masalah ego ini kan memang harus dalam bahasa lain harus ditaruh di bawah kaki lah yang namanya ego itu menurut saya begitu. Jadi kalaupun dalam pemerintahan, kepemimpinan harus ikhlas, yang namanya pemimpin itu bukan serta-merta duduk di menara gading gitu, tidak. Tapi beliau harus berani mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan keluarganya sendiri dia berani berkorban demi untuk umat atau masyarakat pada umumnya, begitu kurang lebih Mas. Oke, artinya pemimpin tidak untuk minta dilayani, tapi pemimpin harusnya melayani. Iya, tentu. Artinya mengorbankan banyak hal, pikiran, waktu, tenaga, uang, pulsa, perasaan mungkin, karena terus dicaci maki ya kalau pemimpin ini kan. Bahkan mestinya keluarganya sendiri gitu. Artinya bukan berarti kita tidak berkeluarga. Rasul sendiri nikah punya anak dan sebagainya kan. Maknanya porsi ini saya rasa harus bisa memaknai bagaimana yang untuk umat, bagaimana yang untuk keluarga. Jangan pula kepentingannya justru dikedepankan kepentingan keluarga atau kelompoknya, begitu. Oke, baik. Nanti saya perdalam lagi, menarik. Tapi saya ke Mas Usman dulu. Sebagai generasi muda nih dari GP Ansor, apa makna yang tersirat dan tersurat kalau kita bicara mengenai Idul Adha, Idul Kurban ini, Mas Usman? Ya, terkait dengan nilai yang bisa kita elaborasi dalam konteks kehidupan sosial politik kita hari ini sebenarnya. Yang menarik itu sebenarnya ketika Nabi Ibrahim ini menyampaikan kepada anaknya, minta pendapat ini. Ya. Saya bermimpi, saya menyembelih kamu. Tapi saya yakin ini perintah dari Tuhan. Okay. Ini kan semacam dialog yang penting ini. Kalau Ibrahim ini kita posisikan sebagai pemimpin eksekutif, presiden kah, gubernur atau bupati kah, dia mencoba melakukan komunikasi yang efektif. Ismail sebagai orang yang memang di dalam mimpinya itu akan disembelih. Tapi jawaban Ismail ini luar biasa. Artinya bisa diartikan itu tidak otoriter. Tidak otoriter. Berarti dialogis. Ada dialogis di situ. Pemimpin dialogis dengan rakyatnya. Yang menariknya di situ Mas Farisi, jawaban Ismail ini, pokoknya kerjakan aja. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pokoknya kamu kerjakan, saya akan menjadikan orang sabar. Jawaban respon Ibrahim sebagai pimpinan apa? Terima kasih. Kenapa? Karena anaknya ini tidak membuat dia dilema. Nah, kadang sebagai pemimpin, kadang gubernur, bupati ini punya program bagus. Punya kepedulian tertentu. Tapi pertimbangan bawahan, pertimbangan keluarga, pertimbangan tim sukses, ini yang membuat akhirnya dilema sang pemimpin. Oh, jangan bantu itu. Itu nggak bantu kita dulu. Nah, akhirnya kan niat baik tadi tidak ini. Karena pemimpin jadi dilema. Maka dalam konteks ini pemimpin itu jangan kita buat dilema. Selama itu positif, ya kita jadilah Ismail. Lanjutkan Pak Gubernur, lanjutkan Pak Bupati, lanjutkan Pak Presiden. Ini bagus, kita dukung bersama. Selama itu benar, nah itu sikap sportif yang ditunjukkan oleh Ismail. Nah, ini jangan nanti pemimpin dibuat dilema oleh kader partai, dibuat dilema oleh kader ini, kader itu. Padahal pengennya baik, tapi karena ini nggak setuju, banyak pertimbangan akhirnya niat baik seorang pemimpin itu tidak diinikan. Nah, kita harus jadi Ismail yang selama positif kita dukung, yakin. Jadi ada kepatuhan di situ, ya kan? Maka palahu aslimu kan perintahnya kan di situ itu ya. Maka berserah dirilah. Ketaatan total ini yang harus menjadi nilai bagi pemimpin kita. Dalam mengambil kebijakan apapun. Itu kira nilai yang bisa kita ambil dari sisi politik. Jadi yang pertama yang bisa diambil adalah sisi bahwa
Kalau Ibrahim dimaknakan adalah seorang pemimpin, Iya. maka pemimpin itu tidak boleh otoriter. Otoriter juga. Harus rajin berkomunikasi, Betul. turun ke bawah, melakukan dialogis, sehingga mampu memahami permasalahan, kemudian menyerap aspirasinya, kemudian mampu membuat kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oke, itu poin yang pertama. Yang kedua, Pak, misalnya. Selanjutnya, Mas Usman. Yang kedua, dimensi perintah kurban ini itu kan ada dimensi sosial, ada dimensi spiritual sekaligus. Oke. Ya kan? Dimensi spiritualnya apa? Di situ kita diminta untuk fa'aslimu itu, untuk kita patuh, ikhlas, taat tanpa protes dan yakin dengan apa yang Allah perintahkan. Sementara dimensi sosialnya adalah bahwa daging kurban itu yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya, tapi yang sampai pahalanya. Itu untuk spiritualnya, dagingnya untuk sosialnya. Nah, maka duribat alaihimuz zillatu aina mathiqifu itu penting di sini. Ila bihabli minallah wa habli minan nas. Ini ada habli minallah, ada habli minan nas di sini. Nah, artinya apa? Setiap kebijakan yang diambil dalam konteks sosial, politik, pendidikan, apapun, ekonomi, apapun di dalam sebuah negara, sebuah bangsa, itu pasti memberikan implikasi kedua hal ini. Baik implikasi secara sosial, implikasi secara sosialnya. Nah, semestinya agar sebuah kebijakan kita itu tidak keluar dari rel, keluar dari garis yang sebenarnya, maka harus kita ingat dimensi dua ini. Bahwa seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bijak, itu juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena selain pahalanya sebagai pemimpin yang adil, implikasi dari kebijakan secara sosial itu juga akan dapat pahala tentunya. Maka salah satu pihak yang bisa masuk surga tanpa hisab itu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Betul. Nah, karena memang begitu. Kalau kita bukan pemimpin, misalnya kita hanya bisa berbuat sosial, berbuat baik. Tapi kalau pemimpin, dia bisa dua sekaligus. Berdimensi spiritual, karena apa yang diputuskan itu adalah hal yang positif. Dan implikasi dari kebijakan tersebut berimplikasi kepada sosial yang positif, dia dapat double. Gitu. Oke. Jadi itu kira-kira mana berkorban yang kita bisa. Luar biasa. Terima kasih. Saya kembali lagi ke Pak Agus. Pak Agus, apa lagi makna yang tersurat dan tersirat ya Pak Agus terkait dengan Idul Adha? Yang saya mengambil dari konteks sosialnya ya. Konteks sosialnya kurban adalah bentuk keberpihakan artinya itu. Berpihak pada yang lemah. Artinya lemah di sini bukan berarti tidak berdaya apa-apa, namun kan kelihatan ketika kurban kan tidak mungkin orang yang di atas yang bodoh berbondong-bondong berebut ini kan tidak pasti. Itu sama naik keberpihakan. Artinya Islam ini juga memperhatikan pihak-pihak yang memang membutuhkan, walaupun dalam konteks ini kan kurban setahun sekali misalnya kan, namun memang secara horizontalnya begitu, tapi secara vertikalnya kan lain lagi itu maknanya ya kan. Artinya berkorban yang tadi itu bukan darah dan dagingnya, ini secara vertikalnya ya. Nah, saya bilang keberpihakan tadi itu di sini ada kebersamaan ya kan, kayak kadang suka sedih juga saya sebetulnya kalau kebetulan saya di beberapa kali kan saya selalu jadi panitia kurban begitu ya. Dalam mungkin ketidakjelian atau ketidaktampaan di mata kita mana yang sebetulnya dia juga berhak untuk menerima daging, tapi karena nggak kelihatan atau jauh dari kita, atau dia datang tanpa membawa yang seharusnya kupon gitu kan. Pak, saya nggak punya. Waduh, ini sudah di sisi lain kita sudah tersusun administrasi memang sekian untuk sekian begitu. Namun di lain sisi ini juga sangat memerlukan. Saya rasa ini mungkin yang punya kupon tadi mungkin tidak begitu memerlukan. Nah, ini kebersamaan tadi yang saya ambil dari konteks sosial tadi, Mas Faris. Jadi di sini ada keberpihakan antara yang punya sama yang lemah. Oke, berarti Pak Agus, apa yang bisa kita maknai adalah bahwa di Idul Adha ini, bahwa keadilan, kebersamaan, kesejahteraan, kemakmuran itu adalah menjadi sebuah nilai dari keislaman, dan itu yang harusnya juga dilakukan oleh pemimpin kepada masyarakatnya. Artinya pemimpin harus
mampu membuat visi, misi, program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Nanti Baik masyarakat yang punya kupon, artinya punya kartu Iya, sejahtera, atau masyarakat yang mungkin tidak beruntung, tidak bisa mendapatkan Iya. kartu. Padahal dia berhak untuk dapat kan Padahal gitu. berhak untuk dapat. Artinya harus seperti itu. Iya. Oke, kita harus jeda dulu. Nanti setelah ini kita lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana. Tetap di Jambi Bicara pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Jambi Bicara hari ini. Kita membahas memaknai Idul Adha, Hari Raya Haji, membahas dengan keikhlasan dan kepedulian dalam berkurban. Saya lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Dr. Usman. Mas Usman, terkait dengan, kan kalau kita bicara Idul Adha ini kan juga bicara mengenai ibadah haji ya tentunya ya. Dan dalam ibadah haji ini banyak tahapan-tahapannya gitu ya. Saya tidak akan mengurutkan gitu, tapi saya ingin coba untuk melihat dari beberapa proses ritual hajinya, pelaksanaan hajinya, tahapan-tahapannya itu, apa yang bisa kita maknai dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Misalnya, kita bicara mengenai lempar jumroh. Ada ya lempar jumroh? Lempar Ya? jumroh. Lempar jumroh itu kan kalau dalam konteks pada saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mau menyembelih, Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Nabi Ismail, dalam perjalanan diganggu oleh setan, ya kira-kira begitu ya. Ada godaan-godaan yang selalu datang. Kemudian pada saat ibadah haji itu diritualkan dengan melempar jumroh ya, betul ya? Kalau tidak salah. Nah, itu kan yang tersurat ya. Tapi yang tersirat apa sebenarnya maknanya? Kalau kita bawa kepada kehidupan kita sehari-hari. Ya, memang hampir seluruh aktivitas haji, rukun dan wajib haji itu diambil dari perjalanan sejarah keluarga Ibrahim ini. Ya, mulai dari sa'i, mulai termasuk juga melontar jumrah itu. Jadi ritual-ritual itu diambil dari perjalanan itu. Nah, terkait dengan misalnya ketika iblis ini mendapati Ibrahim dan Ismail ini mantap ini, secara kokoh untuk mengikuti perintah Tuhan kan. Maka dalam perjalanannya disebutkan ya, digoda ya, Ibrahim digoda, masa kamu akan menyembelih anak yang kamu tunggu bertahun-tahun. Yeah. Nah, ternyata Ibrahim tidak bergeming, mengambil batu lalu mensimbolkan melontar iblis, artinya tidak termakan. Begitu juga mendatangi Siti Hajar. Siti Hajar pun didatangi, masa anak kamu akan disembelih. Ternyata Siti Hajar juga sama, juga melontar. Begitu juga dengan Ismail. Maka 3 kali itu menjadi simbol melontar jumroh yang 3 kali itu. Apa maknanya tapi nanti maknanya kita sama penelpon dulu. iya. Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Ya, baik. Selamat Pak siang. Yudi di Telanai. Silakan Pak Yudi. Terima kasih Bung Farizi. Ya, silakan Pak Yudi. Tahan sebentar, mohon maaf saya memutus pembicaraan ini karena waktu. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, saya sapa dulu yang terhormat Bapak Agus Sesi, sebagai sekretaris DPW Muhammadiyah Jambi yang saya hormati. Ya, assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Dr. Usman, Wakil JP Ansor Provinsi Jambi yang saya hormati. Ya. Selamat datang di TVRI Jambi, TVRI Gunung Kidul, dengan judul yang sangat luar biasa, memaknai ibadah Idul Adha atau Idul Kurban yang terkenal di 2025 ini. Tentu sepakat kita, bangsa Indonesia ini merupakan sejarah Islam berkaitan dengan perintah Allah pada Nabi Ibrahim untuk menyembelih seorang putranya, anaknya, dari mimpi. Kalau kita banyak mimpi tapi tidak berani. Jelas tantangannya adalah setan menggoda acara tersebut. Itu disebut dengan lempar jumrah saat ini yang berlaku di Arab Saudi oleh jemaah haji 2025. Luar biasa. Ya, artinya bagi kita di sini bukan sekedar melempar pakai batu kepada setan-setan tersebut. Yang penting adalah
penyembelihan Ismail itu artinya kita hubungkan dengan terkinian. Jadi disinggung nilai-nilai daripada terkinian. Pemimpin kita, ya tentu pendirian yang kokoh, prinsip dasar, ketaatan agama kita. Kita sudah punya Pancasila. Tidak ada negara lain punya Pancasila. Sila pertama adalah kaitannya dengan judul kita. Terus dipertanyakan padahal kekuatan hukumnya tidak ada menurut peneliti. Sehingga dia omong-omong. Pertanyaannya, dalam konteks pemimpin kita saat ini, tentu terus menjadi pertanyaan bahwa Pak narasumber yang di bidangnya masing-masing. Bahkan yang akan datang masih banyak melawan arus pemimpin itu. Harusnya melayani, kata Bung Rocky tadi, tetapi minta dilayani. Apa yang terjadi? Penjara penuh. Ini kena menentang daripada ajaran Nabi Ibrahim. Justru elit-elit tidak menjadi agent of the king. Ya itu tadi merupakan agen perubahan, tidak ada sama sekali. Role modelnya di mana? Contoh untuk generasi Z dan milenial itu sendiri. Mau diapakan generasi Z milenial itu? Justru itu Idul Adha ini adalah ya tidak banyak mencontoh kepemimpinan Nabi Ibrahim Allahu salam. Apa yang salah? Timbul pertanyaan, something wrong. Apa yang salah? Tolong dijawab. Untuk diwariskan ajaran Nabi Ibrahim ini kepada generasi Z, kalau kita tidak usah lah, bentar lagi kita masuk penjara. Artinya masuk kubur kita. Apa yang menjadi konteks generasi Z? Oleh-olehnya apa? Jangan-jangan generasi ZM ini akan buta dia dengan sejarah ini, Idul Adha ini. Hanya untuk diberikan ke saya. Tidak merupakan implementasinya. Baik. Itu ya saya di sini hanya bonus demografi 2045 akan datang. Anak-anaknya akan datang itu saya anggap kalau tidak dia memahami apa arti daripada Idul Adha ini, akan terjadi gagal paham. Idul Fitri ini terus berjalan. Idul Adha ini. Itu tolong itu dijelaskan kepada generasi Z apa oleh kita. Baik. Saya sudah meneliti, tidak ada artinya dia. Idul Adha ini. Kalau Parisi saya tanya tahu artinya. Tapi generasi Z milenial habis waktunya. Tidak kita memahami tentang Idul Adha sendiri. Dia hanya memperingati euforia. Ini yang kita ngerikan ke depannya generasi Z dan milenial. Tolong bapak-bapak narasumber, saya mohon sekali dapat diberikan waktu untuk membicarakan itu. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Baik. Dan sebenarnya kita juga banyak memberikan makna di dialog ini ya, khususnya bagi semuanya. Tapi Pak Yudi inginnya adalah apa sebenarnya yang bisa kita maknai ini dan kita bisa berikan contoh teladan bagi generasi Z, Gen Z ini. Kalau kita bisa melihat kita sudah bisa memahami bagaimana keteladanan Ibrahim, Ismail, orang-orang generasi milenial gini bisa memahami itu. Tapi Gen Z ini apakah mereka mampu, dan pada saat mereka mencoba untuk mengcompare dengan kehidupan setelah mereka paham dengan apa maknanya Idul Adha, kemudian dia compare dalam kehidupan sehari-hari, kok tidak ada keteladanan yang sama. Kira-kira begitu tadi yang dimana. Menurut Mas Usman gimana? Ya, terkait dengan bagaimana kita merealisasikan nilai-nilai di dalam konteks agar bisa dipahami oleh generasi Z ini, Gen Z ini, ya mungkin secara sederhananya kita mulai melibatkan anak-anak muda ini dalam berkurban misalnya. Jadi kita bikin kegiatan, jangan lagi kita lihat urusan kurban itu terkesan urusan pengurus masjid, pengurus yang senior-senior, urusan yang senior-senior, hanya urusan, tapi kita libatkan Gen Z sebenarnya, dengan melibatkan mereka dalam kepanitiaan, dalam program-program nanti yang untuk kurban ini kan sebenarnya harus dipahami sebagai kewajiban bagi yang mampu, tapi tidak hanya sekali seumur hidup sebenarnya, tapi harus setiap tahun sebenarnya bagi yang mampu. Kalau perlu kan meningkat terus, tahun ini satu, nama-nama terus dan sebagainya.
Kenapa? Karena ada perwakilan anak muda loh dalam kisah ini, Ismail. Tuh, Iya kan? Itu luar biasa sekali. Ismail ini anak kecil, cuma karena kesolehan dia. remaja lah, Ya, remaja lah, ya remaja. SD atau SMP gitu ya. Remaja. Remaja yang luar biasa ketaatan. Dia yakin dan percaya dengan pola didikan yang luar biasa dari Ibrahim dan Ibunda Hajar. Melahirkan sebuah Ismail yang patuh dan yakin dengan dengan orang tuanya. Artinya dia juga sudah dididik mengenal agama sehingga dia bisa apapun perilakunya terkontrol oleh agama. Jangankan hanya untuk menahan godaan-godaan Tidak membeli main gadget, mainan. ya mainan. Gitu. Nyawa mau diambil. Iya. Satajudini insyaallah minas sabirin. Lakukan ya, saya sabar. Saya yakin ini perintah Allah. Nah, ini kan artinya apa? Tauhid dulu memang. Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah misalnya bikin program hub ini, hub itu untuk remaja. Tanpa pemerintah memberikan peran besar bagaimana pendidikan tauhid dalam keluarga dan difasilitasi oleh pemerintah. Itu terlebih dahulu dipatenkan, ditanam gitu. Jadi seabrek kegiatan yang disediakan untuk generasi milenial oleh pemerintah itu akan ada artinya kalau generasi muda kita tidak berangkat dari tauhid. Ini kan Ismail kenapa bisa tahan goda? Ini kan karena tauhidnya sudah matang ini, sudah mantap ini. Ya kan? Nah, kalau tauhid ini sudah kokoh, menjadi jati diri yang luar biasa, bersebati dalam diri kita, maka dalam kapasitas apapun, baik sebagai Gen Z, sebagai pemimpin, itu tidak akan mudah tergoda, Mas. Ya kan? Karena itu kuncinya, godaan suap. Nah, ini baik dengan lontar jumrah tadi gitu kan. Kenapa dilempar? Ya karena itu simbol penolakan. Karena menjadi penguasa, menjadi apapun kita dalam kehidupan kita ini, jadi penguasa kah, jadi pendidik kah, jadi ekonom kah, itu godaan tuh besar. Pasti ada. Pasti ada dan akan selalu ada. Karena itu sumpah iblis loh. Saya akan jerumuskan anak Adam sampai hari kiamat. Itu sumpah di depan Allah. Artinya tidak mungkin dia tidak akan mengganggu kita. Jadi tapi kalau pemimpinnya bertauhid, Gen Z Jambinya bertauhid, kokoh tauhidnya, enak orang tuanya. Ngontrolnya enak, pemerintah juga enak membuat kebijakan. Kenapa? Generasinya generasi tauhid. Nah, jadi ini kalau kita bicara apa internalisasi nilai-nilai Idul Kurban ini untuk Gen Z, ya tauhid dulu. Kita harus menciptakan Ismail baru. Ismail yang patuh dengan orang tuanya, Ismail yang mendapatkan pendidikan tauhid yang luar biasa. Artinya pendidikan keagamaan sebagai pondasi penting. Boleh saja Ismail baru hari ini jadi apapun. Jadi polisi, jadi tentara, jadi apapun dia. Tapi pendidikan agama, pendidikan tauhid, itu tidak bisa ditawar-tawar, Mas. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menciptakan Ismail milenial hari ini. Oke. Ismail milenial yang harus diciptakan ya. Iya. Oke, Pak Agus, apa tanggapannya terhadap Pak Yudi tadi? Iya, saya sebetulnya kalau kayak yang disampaikan Pak Yudi tadi ya, terkait dengan Gen Z khususnya, ya kadang jujur aja kita harus miris sebetulnya dengan kondisi sekarang nih, harus miris kita itu. Kita punya anak, kita punya cucu ya. Dan kita tidak mungkin rasanya menjaga 24 jam itu tidak mungkin. Namun membiarkan dia 24 jam kan juga tidak mungkin kan. Jadi dalam hal ini kaitannya dengan kurban tadi yang dikontekskan dengan pemerintahan. Tentu seperti pepatah juga banyak kita sama-sama dengar bahwa kalau ikan itu yang rusak, yang busuk jelas dari kepalanya. Dalam hal ini tentu memang kebijakan pemerintah itu dulu yang harus kita kita kawal bahasanya. Artinya kurban juga bisa dimaknai sebagai semangat oleh pemerintah untuk menghindari praktek-praktek yang menindas misalnya, karena nanti efeknya kan jelas banyak sekali terkait ekonomi dan sebagainya. Nah, tentu Gen Z ini bisa begana begini kan jelas terkait dengan situasi ekonomi juga kan. Ya di negara maju, di negara bukan nggak ada lah yang anak-anaknya nakal juga nggak ada, tetap ada juga, namun bisa diminimalisir, bisa kayak Mas Usman tadi bilang bisa kita kontrol tentunya begitu. Jadi saya ikut prihatin Pak Yudi ya, terus terang aja dengan kondisi yang sekarang ini ya, kita itu termasuk di samping memang tanggung jawab pemerintah, kita sebagai orang tua juga
tidak mungkin lepas tangan begitu saja. Pak Agus, saya potong. Ya. Kalau kita bicara Muhammadiyah, Ya. apa programnya Muhammadiyah? Selain membuat pendidikan ya, kalau buat sekolah sudah tahu semuanya. Kita banyak sekolah-sekolahnya, rumah sakit dan lain-lain. Tapi di luar itu ada enggak entah program, entah apa tambahan yang kemudian ini berbeda dengan yang lain yang Muhammadiyah lakukan? Saya di awal tadi sudah sampaikan, sebetulnya untuk konteks kekinian antara untuk membedakan Muhammadiyah dan NU udah sangat tipis ya bedanya. Artinya kampus sudah punya, NU sudah punya kampus, Muhammadiyah juga punya pondok pesantren kan gitu dalam konteks kesamaannya. Jadi dalam hal ini kalau tadi Mas Faris bilang, ya tentu kami punya ortom, Mas. Ortom ini kan dari unsur misalnya dari yang masih tingkat sekolah kita punya IPM. Nah di situ bidangnya itu anak-anak pelajar. Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Ikatan pelajar kalau IPM Muhammadiyah. ya. Itu untuk tingkat pelajarnya. Nanti kita kalau udah meningkat lagi agak besar lagi IMM-nya ada di tingkat mahasiswa. Mahasiswa Muhammadiyah. Ya. Dan tingkat pemudaannya. Belum nanti di tingkat kepanduan pun kami punya. Kalau di pemerintah di sekolah umum punya pramuka, kami punya Hizbul Waton namanya. Jadi di Muhammadiyah sebenarnya cukup lengkap lah. Cukup komplit yang job desk-nya juga sudah masing-masing begitu. Jadi disitulah bisa memaknain arti misalnya yang ini ya ini yang nanganin gitu, yang ini bukan berarti yang lepas tangan, tidak. Tetap aja kita ada komunikasi secara rutin, walaupun tidak rutin tiap hari, tapi setidaknya tetap ada komunikasi yang terjalin begitu. Saya nggak tahu kalau, tapi saya rasa di NU juga ada yang begini-begini, cuman mungkin namanya lain gitu, beda nama. Tapi saya rasa untuk untuk berkegiatannya saya rasa juga nggak jauh berbeda saya rasa. Contohnya juga kayak misalnya kayak di IMM ada di Muhammadiyah, di sana ada Ibnu kan begitu. Jadi itulah masing-masing punya untuk menangani atau sama-sama mengatasi untuk mewadahi Gen Z tadi ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Mas Usman lagi. Mas Usman tadi ada menarik yang disampaikan Pak Yudi bahwa kurban ini adalah bentuk ketaatan. Nah, ini yang tidak mungkin tadi Pak Yudi lihat tidak terlihat di pemimpin kita. Bahwa pemimpin juga harus punya tingkat ketakwaan. Pemimpin juga punya tingkat ketakwaan yang harusnya punya ketakwaan tinggi untuk membentengi diri dari hal-hal yang negatif. Nah, menurut Mas Usman, bagaimana seharusnya? Apakah pemimpin-pemimpin kita banyak dekat dengan Tuhan, banyak yang bertakwa, kira-kira begitu, atau sebaliknya, menurut Mas Usman? Tapi nanti menjawabnya kita harus lihat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Oke, baik. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Jambi Bicara memaknai Idul Adha hari ini dan memaknainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah banyak yang kita bahas. Salah satunya tadi ada juga penelpon Pak Yudi yang menyampaikan bahwa Idul Adha ini adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan, kepada Allah, dan harusnya pemimpin-pemimpin juga menjadi role model, menjadi teladan bagaimana pemimpin itu menunjukkan tingkat ketakwaan yang tinggi kepada Tuhannya, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi panutan, bisa menjadi teladan, dan perilakunya juga mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam mengambil kebijakan. Nah, apakah itu tercermin dalam pemimpin kita hari ini menurut Mas Usman? Baik, terkait memang kondisi pemimpin kita hari ini, ya kalau kita lihat dari konteks kurban ini, kenapa nilai-nilai agama, nilai-nilai kurban atau nilai-nilai ibadah-ibadah yang lain, sholat, sedikit. Ibadah. Saya pikir semua pemimpin pasti berkurban. Sapinya besar-besar. Ya, besar-besar, betul. Iya kan? Banyak. Tapi apakah itu maksudnya? Ya, jadi dalam surah Al-Maidah itu Allah menyebutkan innama yataqabbalu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Asbabun nuzul dari ayat ini itu sebenarnya kita flashback jauh ke belakang. Habil dan Qabil. Ya. Ketika diperintahkan untuk membuat sebuah persembahan kurban, Qabil itu mempersembahkan buah-buah yang jelek-jelek.
karena dia pelit Busuk, kan, ini ya. yang busuk-busuk gitu. Sementara Habil dia mempersembahkan hewan yang bagus untuk persembahan. Yang diterima kan hewan kurbannya Habil karena dia mempersembahkan yang terbaik. Nah, artinya apa? Kurban akan menjadi seremonial belaka. Ratusan mungkin berbagai Sapi macam libosin, sapi besar-besar 1 ton. yang harganya hampir 1,5 miliar dan sebagainya itu. Itu hanya akan menjadi seremonial belaka kalau tidak diikuti dengan aslimu tadi, kepatuhan bahwa kita ini berangkat berkorban itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ibadahnya Mas Faris, kalau dimensinya hanya sebatas ritual saja, ritual ansih, sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, berkorban hanya biar terlihat bahwa pemerintah daerah tahun ini meningkat jumlah korbannya, puasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, haji hanya sebatas ingin gelar dan sebagainya. Nilai-nilai itu tidak Bahkan yang Furodo tidak jadi berangkat gitu. Ya, nilai-nilai itu termasuk nilai-nilai berkorban bagi pemimpin itu tidak terinternalisasi. Kenapa? Lebih kepada seremonial toh. Seharusnya berkorban itu adalah berangkat dari kepasrahan total kepada Allah. Bahwa kita ini bentuk syukur kita kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, kadang pemimpin ini dia berbuat sosial tapi menggunakan dana, bukan dana yang semestinya harus dana pribadi loh. Ya kan? Tapi mau tidak mau harus pakai dana negara. Ya kan? Kurban Diklaim. pakai Dan itu diklaim. sebagai punya pribadi. Nggak bisa ini. Kewajiban dia sebagai pemimpin berkorban untuk membantu masyarakat lain. Tapi dia harus menemukan juga sisi dari pribadinya. Harus dari pribadinya. Jangan nanti saya peduli dengan anak yatim, tapi ngandali duit Basnas. Duit awak utuh, tidak mau keluar, ya kan? Nah ini kan di mana seorang pemimpin akan mendapatkan sisi nilai-nilai spiritualnya? Kalau dia semuanya mengandalkan ini, ya tugas Basnas ya Basnas, menyalurkan kepada yang berhak. Sekarang pertanyaannya, kekayaan ente pribadi mau tidak dikeluarkan? Kan gitu kan? Jangan hanya berlindung di balik fasilitas yang ada. Nah, saya pikir itu mungkin salah satu penyebab menurut saya kenapa nilai berkorban itu tidak bisa diserap menjadi perilaku bagi aktor politik kita, karena mereka lebih kepada ini. Lebih kepada yang penting di media ada penyerahan hewan korban, padahal sumbernya dari mana? Sumbernya dari rekanan. Oh, saya mau korban ini. Macam itu lagi kan. Bukan berangkat dari kepasrahan total. Ini saya sisihkan rezeki saya pribadi untuk berkorban, untuk berbagi sebagai pembuktian cinta saya kepada Allah. Saya keluarkan rezeki saya untuk dibagikan kepada fakir miskin yang selama ini mungkin jarang makan daging. Nah, ini baru akan ini. Kan gitu kan, sama dengan sholat kan. Sholat itu kan harus menjadi energi. Kenapa sholat, makin banyak orang sholat, makin banyak berhaji, tapi kok perilaku tidak berubah? Mayoritas kita muslim, haji aja kita antrian luar biasa kan? Tapi tidak memberikan implikasi kepada perilaku kita. Makin banyak haji, makin banyak korupsi. Makin banyak yang berhaji Provinsi Jambi, makin tinggi tingkat judol kita. Jadi kok tidak ini gitu loh. Karena nilai-nilai seperti itu, nilai-nilai ibadah itu tidak terinternalisasi dengan baik. Kita lebih kepada hal-hal yang sifatnya seremonial. Oke, Pak Agus, tentang pemimpin tadi, tingkat ketakwaan pemimpin. Bagaimana sebenarnya mengukur tingkat ketakwaan pemimpin? Kalau dilihat sholat juga, dilihat puasa juga, haji, mungkin furoda tapi tidak jadi berangkat, dan lain-lain gitu ya. Jadi bagaimana mengukurnya? Kalau kita bicara tentang ketaatan. Kadang-kadang begini, ada pihak-pihak yang menilai atau apa kadang-kadang. Kalau dari sisi spiritual ya mungkin, khususnya di Muhammadiyahnya ya. Muhammadiyah ini kadang dicap atau di labeli lah ya kadang-kadang. Kalau sholatnya hanya pendek-pendek aja atau apa semuanya. Nah di Muhammadiyah sendiri memanai memang kualitas lebih dikedepankan daripada kuantitas tentunya kan. Ini konteks lain tentunya. Nah sekarang, konteks dengan pemerintahan tadi, yang banyak saya lihat, saya masih terngiang juga dengan soal Mas Yudi tadi ya, Pak Yudi tadi ya, masalah Gen Z tadi ya. Rasanya yang saya perhatikan memang selama ini yang kita pupuk, kita didik, kita diajarkan oleh para pemimpin kita atau ya kebanyakan pendidik ya, itu masih sebatas leher ke atas. Maknanya secara tidak sampai ke hati. Ini dia. Yang di sini masalah akhlak dan apa semua rasanya
masih sangat minim. Nah di sini yang saya bilang tadi kualitas tadi itu. Bukan berarti kita menepikan intelligence tidak sama sekali, tapi tentu Seimbang. setidaknya berimbang. Impact dan Karena impactnya. saya lihat banyak ya sekarang ya orang yang mungkin secara formal tidak belajar kelas 1 sampai kelas 6 misalnya SD ya, tapi dia masuk ke dalam tahfiz Quran ya. Ketika dia sudah dapat sampai 30 juz bahkan, insya Allah dia tidak kalah kok dengan yang saya dalam hal ini tidak langsung mengajarkan nggak usah sekolah sama sekali tidak. Artinya tadi itu, jadi pendidikan yang kesini itu jangan diabaikan sangat lah maksud saya. Itu kaitan dengan Gen Z tadi saya rasa itu tadi Pak Yudi tadi yang tentu sama lah kecemasan kita sama ya. Saya rasa karena pemerintah sangat agak minim memperhatikan atau kita yang nggak menerima itu. Mas Faris mungkin bisa juga lah. Jadi sebatas sini ke atas yang sangat didominankan sementara akhlak dan akal budi. Oke. Ya. Baik Pak Agus, saya ke Mas Usman lagi. Mas Usman, kita kembali lagi ke tentang memaknai dari beragam seremoni yang ada di ibadah haji dan Idul Kurban ini. Tadi ada selain itu kan ada lempar jumroh, ada tawaf ya. Ya. Tawaf itu yang berjalan mengelilingi Ka'bah, betul ya? Ya. Nah, itu seremonialnya seperti itu. Tapi kalau maknanya dalam kehidupan kita apa yang bisa dipetik? Ya, pentingnya kita dalam menjalani kehidupan kita dengan apapun profesi dan latar belakang kita untuk tidak tercerabut dari nilai ketuhanan. Karena melintari Ka'bah itu kan di poros yang sama. Jadi kita tidak boleh lari dari itu. Nah, semestinya agama harus kita terjemahkan menjadi Ka'bah dalam kehidupan kita. Jadi ada orang begini, Mas. Begitu berangkat umroh, pulang, ngumpuli uang, pengen berangkat lagi umroh. Karena rindu. Seakan-akan Tuhan tuh hanya ada di Mekah. Seakan-akan Tuhan tuh hanya ada dekat Ka'bah. Ini kegagalan kita yang berhaji dan umroh, membawa Ka'bah itu ke dalam kehidupan kita masing-masing. Oke. Seharusnya seperti itu. Sehingga kita, daripada kita harus umroh berkali-kali, mendingan umrohnya masih ada ratusan mungkin. Yang antri. Anak-anak yang tidak punya baju untuk sekolah, yang tidak punya biaya untuk sekolah. Sudahlah, cukup sekali umroh jadilah. Ini berkali-kali. Kenapa? Rindu. Rindu dengan Ka'bah, menangis, ingin kembali kepada Ka'bah. Dengan biaya yang puluhan juta. Sehingga ada pejabat yang doyan sekali. Hampir setiap bulan berangkat mungkin gitu. Karena duit ini. Padahal, tapi di tetangganya ada yang membutuhkan dana sebenarnya. Nah, hadirkanlah Ka'bah itu. Kita lingkari Ka'bah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang harus kita bawa dalam konteks kehidupan sosial kita. Karena memang kita, kenapa fenomena beragama seperti ini menjamur di masyarakat kita? Karena ada confuse of knowledge-nya. Nah, ini yang paling ingin saya sampaikan bahwa kita ini baru sebatas informasi, Mas. Belum menjadi ilmu. Misalnya gini, kita dapat informasi misalnya bahwa hikmah Ibrahim itu adalah meneladani kepatuhan kepada Allah. Berpegang teguh dengan agama. Kita tahu nih, tapi itu baru sebatas informasi, belum menjadi ilmu. Belum menjadi ilmu bagi pemimpin kita, bagi seluruh anggota masyarakat kita. Belum menjadi ilmu, baru tahu. Karena baru menjadi pengetahuan. Belum menjadi ilmu, baru sebatas data. Ya. Data itu tempatnya di kepala. Ya. Ilmu itu di mana? Ilmu itu adalah di hati. Sampainya makna kepada jiwa, itu takrif ilmu oleh para ulama. Jadi saya sering mencontohkan begini. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang anak kecil yang dia boleh dikatakan tidak mendapatkan pendidikan formal. Dia hanya belajar dengan ibunya. Hari itu pelajaran penting dari ibunya adalah, nak, di mana saja kamu berada, Tuhan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini dalam konteks tasawuf namanya muraqabah, sikap merasa diawasi oleh Allah. Tapi karena dia hanya dapat itu ilmunya, dipegangnya. Maka singkatnya begitu dia berjumpa di lapangan, dia anaknya pengamal kambing. Berjumpa dengan Khalifah Umar, Umar ini menggoda anak ini. Nak, mau tidak jual kambingmu satu kepada saya? Kata anak kecil ini bukan kambing saya, Tuan. Ini kambing bos saya. Kata Umar, nanti kan bos kamu kan tidak tahu. Bilang aja dimakan serigala. Tapi apa jawab anak kecil ini? Ainallah.
Di mana Allah? Karena dia diajari oleh ibunya bahwa Tuhan mengetahui apa yang dia kerjakan. Nah, seorang anak kecil ini baru mendapat ilmu ketika dia mengamalkan. Kalau dia tadi tidak mengamalkan ilmu itu, Hanya sebatas pengetahuan. hanya sebatas informasi. Nah, mohon maaf kawan-kawan kita yang koruptor itu, pertanyaannya apakah mereka tidak tahu bahwa korupsi itu dilarang di Republik ini? Sangat tahu, Pak. Bahkan mohon maaf, jangan-jangan undang-undang korupsi itu dia yang bikin. Tapi kan itu baru sebatas informasi, data, belum menjadi ilmu. Maka ta'rif ilmu itu adalah sesuatu yang menangkal kita dari melakukan kejahatan. Khosyatillah, timbul rasa takut kepada Allah. Kan gitu. Ini ibadah haji yang diterima, kurban yang diterima adalah kurban yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Taqarrub ila Allah, khasyatullah, kan? Timbul rasa takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Jabatan yang berkah, jabatan yang membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau jabatan membuat kita yang tadinya sholat berjamaah tidak sholat lagi, berarti ada apa? Ada yang salah. Ada yang salah dengan kurban kita, ada yang salah dengan haji kita, ada yang salah dengan tawaf kita. Ya, gitu. Jadi mari kita kita gali itu. Jadi jangan tidak hanya sebatas tahu informasi, tahu hikmah haji, tahu hikmah kurban, tapi kita amalkan. Jadi pemimpin harus bertakwa dan juga berilmu. Berilmu. Kita jeda dulu, masih ada satu segmen lagi, pemirsa, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami dan kita berada di penghujung dari Jambi Bicara pada siang hari ini dengan tema keikhlasan dan kepedulian dalam berkurban. Tadi sudah banyak yang kita perbincangkan terkait dengan memaknai seremonial dalam ibadah haji dan kurban, kemudian dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di segmen yang terakhir ini saya ingin mendapatkan kesimpulan benang merah dari apa yang kita bicarakan. Apa yang ingin Pak Agus sampaikan memaknai Idul Adha ini? Terima kasih Mas Faris ya. Jadi marilah kita sama-sama memperluas pemahaman kita tentang arti kurban. Ya bukannya sekedar penyembelihan dari hewan itu, tapi juga ada penyembelihan ego di situ. Sifat-sifat buruk yang kita harus buang dari dalam diri dan sistem yang ada dalam diri kita. Saat kita semua rela untuk berkurban, baik sebagai individu, pemimpin, maupun warga negara, maka insya Allah bangsa ini akan jauh lebih adil, damai, dan sejahtera. Serasa begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Agus Dahir, Mas Usman. Baik, berkorban bukan hanya soal kemampuan finansial, tapi kemampuan kita menata hati untuk ikhlas dan pembuktian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam dimensi apapun kehidupan kita, menjadi pemimpinkah kita, menjadi pendidikkah kita, itu bukan hanya soal jabatannya, tapi soal kita apakah kita ikhlas menjalaninya. Pemimpin yang tidak ikhlas pasti akan menjadi pemimpin yang berbicara untung rugi. Saya dapat apa? Dulu saya maju habis berapa? Saya harus balik berapa? Padahal di sini kita harus berkorban memang. Siap menjadi pemimpin adalah siap berkorban untuk masyarakat. Berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Nah ini juga harus dipahami oleh orang-orang di sekitar pemimpin. Keluarga juga harus paham kesibukan sebagai mungkin ayahnya sebagai seorang pemimpin dan lain sebagainya. Nah itu yang dicontohkan. Refleksi dari keluarga Ibrahim ini sangat cocok sekali dalam kalau kita bawa dalam kehidupan sosial politik kita. Ya, kira-kira gitu, Mas. Baik, jadi harusnya pemimpin pada jadi pemimpin LHKPN-nya setiap tahun menurun ya harusnya. Menurun. Bukan Jangan bertambah. Karena banyak orang rela korupsi itu karena memenuhi keinginan keluarga. Jangan kita harusnya LHKPN-nya turun ya. Turun. Karena banyak berkorban untuk masyarakat. Setidaknya laporannya rutin lah itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi sudah hadir dan memberikan ilmu, pengetahuan dan makna Idul Adha pada tahun ini. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Sampai jumpa, saya Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.